Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Lokastoripreneur. Nah, kali ini kita ada di Kota Cimahi dan kali ini kita akan mereview bisnis dari Purel Hijab. Nah, untuk para pemirsa Lokastori, ayo ikuti kami di Purel Hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsan Hari Yusuf dalam program acara Lokastoripreneur. Nah, kali ini saya sedang berada di Kota Cimahi. Nah, kita akan mereview UMKM yang ada di Kota Cimahi. Kali ini saya sedang berada di Kota Cimahi bersama Ibu Eli Seliawati. Beliau adalah owner dari Purel Hijab. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Ibu? Usahanya lancar nih selama pandemi? Sama pandemi beralih ke masker. Yang penting tetap semangat ya Bu ya. Nah, Ibu Eli ini usahanya kan bergeraknya di bidang fashion ya Bu ya. Nah Ibu, kalau boleh tahu, boleh diceritakan nggak Bu sedikit bagaimana Ibu pertama kali kok bisa terjun ke dunia usaha fashion ini Bu? Awalnya saya kan senang jahit, tapi jahit buat sendiri aja, nggak kepikiran buat usaha. Jahit buat sendiri, terus saya juga kebetulan punya anak kecil perempuan, saya bikinkan bajunya buat semua. Tiba-tiba teman-temannya ada yang mau dong dibikinin, akhirnya setelah kok lumayan juga gitu, ada pendapatan buat sendiri untuk beli-beli bedak sendiri lah gitu. Akhirnya ya kepikiran jualannya dari situ. Awalnya kan bikinin anak, coba teman-temannya mau dong dibikinin gitu. Itu emang kalau hobi ngejahitnya atau ilmu ngejahitnya emang Ibu udah bisa dari dulu, atau Ibu pernah ikut kursus? Pernah ikut kursus tapi nggak sampai tuntas. Jadi cuma bisa-bisaan aja. Bisa-bisaan, tapi kesananya skill otodidak lah ya. Iya, jadi lebihnya secara otodidak. Jadi untuk sekarang kemarin setelah anak-anak udah agak besar ya saya ikut kursus lagi di memperdalam ilmu pecah model Yani. Oke. Ya, itu. Jadi sekarang memperdalam ke baju-baju dewasanya, baju dewasa. Muslim ke Untuk baju-baju yang Ibu bikin sendiri ini apa hanya baju-baju Muslim untuk wanita atau ada pria-pria juga? Sementara kemarin-kemarin saya memang khusus perempuan. Padahal saya juga punya anak laki-laki. Terus setelah Lebaran kemarin, Lebaran itu, Bu pengen dong bikin seragaman. Saya coba bikin baju laki-laki karena saya udah belajar pecah model, pecah pola untuk laki-laki juga. Alhamdulillah berhasil. Itu contohnya seragaman yang hasil buatan saya itu di atas ya. Itu yang di atas ya, foto di atas. Ini hasil karya. Untuk bajunya pun sekarang juga kita lihat pesanannya juga udah lumayan numpuk nih Bu. Apalagi di tengah pandemi terkadang ada musibah dan ada berkah sebenarnya ya. Berkahnya sekarang juga saya lihat merambah ke masker nih. Nah, ini masker ini pesanannya custom atau memang ada pesanan dari instansi-instansi atau komunitas atau dinas-dinas? Awalnya komunitas terdekat aja. Saya kan kebetulan juga tergabung di IWAPI Cimahi. Jadi saya membuat masker IWAPI Cimahi. Ternyata setelah IWAPI Cimahi kan tersebar tuh di mana-mana, akhirnya tuh pesannya ke Bu Eli. Jadi hari Perwanas pesan ke saya. Terus kemarin KSB punya Teh Dewi itu juga pesan ke saya. Dari yang punya kafe-kafe juga itu pakai logonya mereka, logo kafenya juga pesan ke saya. Jadi bisa custom juga, bisa satuan juga. Jadi COVID juga tidak hanya membawa musibah tapi juga berkah juga ya. Nah Bu, ini kan menarik nih ya usahanya Ibu nih. Sekarang udah orang udah pada tahu, bahkan pesanan pun bukan hanya dari perorangan atau pribadi juga melalui dinas juga. Tadi juga saya dengar juga sebelumnya sempat kita berbincang, Ibu juga dapat pesanan yaitu baju-baju dokter ya Bu ya. Itu dari rumah sakit. Kebetulan anak saya juga kerja dari medis. Di paramedis gitu ya. Kebetulan adik saya juga kerja di medis. Jadi kebetulan pas ngobrol-ngobrol itu kasihan ya para dokter, katanya bajunya kan nggak boleh dibawa pulang sekarang, harus ditinggal di rumah sakit tiap hari ganti. Kenapa tuh nggak bikin yang baru aja? Emang siapa yang bikin? Sok saya bikin, saya bilang. Akhirnya pertama bikin beberapa
orang, cuma dokter-dokternya doang. Iya. Lama-lama ke pegawainya, lama-lama terus ke bagian anak, ke bagian kulit, ke bagian Tapi malah sekarang jadi dipakai produknya, Iya, jadi- Ibu Rel Hijab nih. Nah ini luar biasa, artinya dari mulut ke mulut Dari awalnya. mulut ke mulut. Nah ini untuk konsep pemasarannya memang hanya offline saja, atau memang ibu juga ada merambah online-nya juga? Untuk online ada, tapi online nggak kurang maksimal ya, karena Oke. memang ternyata online itu memerlukan tenaga juga yang Tenaganya, harus ya nggak ahlinya, bisa, gitu harus ya. ada ahlinya. Sementara saya kurang di bidang Iya. IT, jadi sementara saya melayani offline aja. Offline aja. Dan saya bekerja sama dengan teman yang jual online. Jual online, Jadi oke. teman yang jual onlinenya, saya yang produksinya gitu aja. Tapi itu bagus Bu, jadinya simbiosis mutualisme katanya kan kita. Ketika orang jago di online-nya, tapi orang belum Nggak tentu bisa, jago produksi. iya. Nah, Ibu ini jago produksi, tapi kan Nggak belum bisa tentu jago online. pemasaran. Nah, jadi sinergi. Nah, inilah Iya. biasanya dalam bidang wirausaha itu sinergitas itu yang penting. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan sih semakin lancar nih Bu kerjasamanya nih. Amin. Mudah-mudahan usahanya beliau juga lancar, jadi jahitan saya juga ada Jahitan juga terus. orderannya pun terus lancar kan Amin. gitu. Nah Bu, ini menarik juga nih. Saat ini hanya baju-baju dari dewasa ya, baju-baju juga masker. Apa Ibu ada kepikiran untuk ke baju-baju anak mungkin? Kalau baju, saya pernah nyoba baju anak kemarin, karena baju anak itu terlalu rumit ya, Oke. banyak ide, jadi juga mengerjakannya terlalu banyak. Jadi saya lebih baik ke baju laki-laki dah. Baju laki-laki. Jadi sekarang saya sedang mengerjakan Kemko. Fokusnya ke laki-laki dulu. Jadi baju anak nanti saya tinggalin dulu, karena walaupun itu anak itu perlu, ternyata saya kira mudah ya Iya. membuat baju anak, ternyata tidak segampang itu. Dan anak memakai baju dewasa juga kurang cantik gitu. Nah Bu, ini kan kita tahu nih ya, masa pandemi ini bukan masa yang sebentar nih ya, bukan masa yang seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Kita udah hampir 1 tahun ini. Nah, menyikapi pandemi ini, kira-kira strategi Ibu itu selama pandemi itu, agar usaha Ibu tetap berjalan itu seperti apa Bu? Alhamdulillah saya menjaga komitmen aja, jadi komitmen sama teman-teman yang pesan masker. Dia pesan katanya hari Senin sudah selesai, Minggu sore udah selesai. Saya menjaga itu aja supaya Orderan tetap orderannya berjalan, gitu ya. Saya dari rumah sakit juga yang itu saya menjaga komitmen seperti itu. Jadi kalau misalkan saya kasih kasih jaminan, kalau ada itu revisi boleh dikembalikan gratis gitu. Jadi jaminannya ini kalau ada ini yang tidak sesuai balikan dikembalikan. gratis, Nah, kita ganti yang baru gitu ya. Oke, ini luar biasa sekali. Kemarin juga banyak para UMKM yang seperti itu, dan memang produk-produk Indonesia itu perlu bersaing dengan cara promosi seperti itu Bu, agar bisa konsistensi dan komitmen juga bisa dipertahankan lah untuk para UMKM untuk menjaga kualitas produk, biasanya seperti itu Bu. Nah Bu, kalau boleh tahu nih ya, pastinya para pemirsa Lokastory kan nggak cuma pingin nonton video aja nih, mungkin kira-kira pemirsa Lokastory pengen tahu nih kira-kira omset sekarang Ibu ini per bulannya udah berapa Bu? Omsetnya kan fluktuatif ya. Jadi untuk bisa belanja lagi dan memenuhi ke dapur mah adalah gitu. Saya nggak bisa angka ya, tapi insya Allah ada gitu. Cukuplah untuk beli sebidang tanah dan sebongkah emas ya. Nah Bu, ini menarik ya. Tadi udah banyak juga pesanan-pesanan. Ini kalau boleh tahu nih, sedikit pemirsa Lokastory mungkin pengen tahu kira-kira pemasaran paling jauh udah kemana nih Bu? Kemarin sempat ada teman yang pesan dari Papua. Oh. Tapi dia jadi kalau pesan itu nanti kalau saya upload model, misalkan Bu saya keep 1, simpen dulu sampai ada 10 apa 20 baru dikirim, karena kan 150.000 ongkirnya ke Papua. Jadi disesuaikan dengan ongkir. Jadi dia skip. Jadi pesanan 1 kali pesan itu kadang sampai sebulan dia baru saya bisa kirim. Jadi dikumpul dengan model-model yang berbeda. Dengan model-model yang berbeda. Oke, berarti paling jauh sampai ke Papua dong. Itu kemarin juga ini juga pesanan ke Makassar. Saya tunggu sampai 10 kilo baru saya kirim ke Makassar. Nah, untuk peran dinas di kota Cimahi sendiri terhadap usaha Ibu ini, perannya bagaimana Bu terhadap UMKM, terutama terhadap usaha Ibu?
kebetulan saya juga binaan dari Dinas UMKM Kota Cimahi. Saya dimitrakan dengan berbagai komunitas ya di Cimahi. Jadi dari dinas juga ada bantuan lah buat saya untuk bukan bantuan finansial ya, bantuan mitra. Jadi dengan saya diperkenalkan dengan dinas ke Jabar. Ini jadi untuk di Cimahi itu saya dibawa ke Jabar gitu. Ibaratnya dipromosikan lah, diberikan link-linknya. Jadi peran dinas juga memang sangat aktif ya Bu pada para UMKM-nya. Ya mudah-mudahan dinas-dinas di kota-kota lain juga bisa berperan aktif kepada para UMKM-nya. Pada sejatinya kan peran UKM ini sangat penting bagi kotanya tersebut, karena bila UKM-nya maju, kotanya pun akan terangkat gitu Bu. Nah Bu, ini terakhir nih dari saya, kira-kira Bu tips dan triknya nih buat para pemirsa Lokastory agar yang mau menjalankan usaha atau ingin usahanya seperti Ibu nih, tips dan triknya atau jangannya seperti apa nih Bu pada pemirsa Lokastory? Pokoknya mah intinya mah kita harus seneng ya, apa yang kita jalani itu kita senangi. Jadi nggak ada beban. Jadi kita menjalaninya enjoy, terus ada masalah sedikit tuh nggak jadi pikiran. Ada ini memang biasa. Jadi kita jalannya enjoy lah. Karena kita hobi ya, senang. Jadi intinya memang harus senang dan konsisten. Nah, itu konsisten itu dari awal. Jadi kan saya jangan cekcok ya. Pengen usaha ini gitu ya. Jadi udah konsisten aja ke usaha yang ada gitu. Saya coba kemarin juga pernah ke kuliner kan, ke Basreng, Purel juga ada seperti masih. Tapi ternyata nggak bisa fokus. Ternyata jadi nggak bisa dijalankan berbarengan, ternyata mah kita harus fokus. Jadi setelah saya coba, karena ini waktu itu memang sempat down ya, terus saya coba ke kuliner, ternyata memang bukan bidang saya di kuliner. Jadi saya balik ke sini, alhamdulillah. Jadi memang di sini mungkin passion saya. Passionnya ya, artinya rezekinya memang di bidang fashion ya. Nah Bu, perbincangan kita ini kan semakin menarik nih ya sebenarnya. Cuman karena waktu kan gitu kan. Nah cuman ini terakhir lagi nih dari saya, barangkali orang yang pengen pesen produk Purel hijab, yang pingin maklun mungkin atau menjahit di Ibu, kira-kira bisa dihubungi kemana, kontaknya mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Lokastory Bu? Ada IG-nya juga Purel Hijab Store, ada Facebooknya juga Purel Hijab. Ada di situ ada bionya juga, ada kontaknya saya di situ. Nanti bisa langsung hubungin Purel Hijab ya. Purel Hijab Store. Nah, untuk outletnya sendiri ini alamatnya di mana Bu? Kalau sementara kemarin kan sempat di Ciroyong. Nanti bulan depan saya insya Allah ada di Lucky Square. Oke. Sekarang di rumah dulu. Boleh sebutkan Bu alamat rumahnya, barangkali yang di Cimahi pingin jahit nih atau pengen produknya Bu Eli nih kemana nih? Di Jalan Boeing 9 nomor 3 Melon Green Garden. Cimahi Selatan. Nah, buat para pemirsa Lokastory yang pingin beli produknya dari Bu Eli, dari Purel Hijab, bisa langsung hubungi kontak yang tadi disebutkan sama Bu Eli atau langsung datang ke alamatnya. Boeing 9 nomor 3 di daerah Gempol ya Bu ya, Jerah ya. Nah, mudah-mudahan para UMKM nanti bisa terbantu nih dengan produk-produknya dari Bu Eli gitu. Nah, para pemirsa Lokastory, semakin menarik perbincangan saya karena memang waktu Bu Eli nih sudah terbatas ya. Waktu saya sudah mepet nih Bu Eli. Ya mudah-mudahan usaha Bu Eli semakin lancar, semakin maju, juga produk-produknya semakin dikenal. Oke, para pemirsa Lokastory, demikian wawancara saya bersama Ibu Eli. Dan jangan lupa beli produk-produk UMKM Indonesia, karena dengan membeli produk-produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Saya Pinsanar Yusuf dan Ibu Eli pamit mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.